بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا. لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. إن الحمد لله نحمده ونستعين ونستغفر ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فهو المهتدي ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. Hadirin ikhwatu iman rahimakumullah, segala puji hanya milik Allah subhanahu wa ta'ala yang telah menganugerahkan kita nikmat iman dan Islam serta ihsan, sehingga Allah menggerakkan hati kita menuju rumah Allah, menuju majlis-majlis Allah, guna kita melaksanakan salah satu dari kewajiban kita, melaksanakan solat Id, di mana solat Id adalah merupakan bagian dari perintah dari Allah subhanahu wa ta'ala di antara dua hari raya besar, yakni solat Idul Fitri dan solat Idul Adha. Salawat dan salam tetap tercurah limpahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada para sahabatnya, kepada para tabi'in, sampai kepada kita sekalian selaku umatnya, umat akhir zaman yang akan terus memegang teguh syariatnya sampai akhir hayat kita insyaallah. Hadirin ikhwatu iman rahimakumullah, pagi ini memori sejarah seorang pemuda penuh kualitas kembali terbuka lebar, menyisakan kekaguman sekaligus kebanggaan kepada kemuliaannya. Pagi ini nikmat Islam yang telah diwariskan pemuda itu telah menyatukan jiwa-jiwa perindu surga, jiwa-jiwa perindu surga yang berusaha mengambil pelajaran terbaik darinya untuk kemudian melanjutkan kecintaan dan kebiasaan bersolawat kepadanya. Pagi ini doa-doa yang telah dipanjatkan pemuda itu menggiring perjuangan dakwahnya telah membakar ruh kaum yang beriman untuk melanjutkan estafet dakwahnya, membebaskan manusia dari segala bentuk penyembahan dan ketundukan kecuali kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dialah pemuda yang telah memberikan inspirasi bagi para pemuda sepanjang sejarah peradaban Islam. Nabi Ibrahim alaihi salam menjadi pahamlah kita mengapa Allah memerintahkan kita untuk membaca kisah kehidupan pemuda yang mulia itu, sebagaimana firman Allah subhanahu wa ta'ala di dalam surat Asy-Syu'ara. Allah menyatakan, dan bacakanlah kepada mereka kisah Nabi Ibrahim alaihi salam. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Renungkanlah saudaraku, bagaimana pemuda Ibrahim alaihi salam ternyata tidak terbawa dengan keyakinan dan kebudayaan masyarakatnya yang menjadikan berhala sebagai Tuhan mereka, sebagaimana firman Allah subhanahu wa ta'ala. Dan ingatlah di waktu Ibrahim berkata kepada bapaknya, pantaskah kamu menjadikan berhala-berhala sebagai Tuhan-Tuhan? Sesungguhnya aku melihat kamu dan kaummu dalam kesesatan yang nyata. Hadirin ikhwat iman rahimakumullah, renungkanlah bagaimana pemuda Ibrahim alaihi salam mampu mengembangkan daya nalarnya ketika mentadabburi alam dan seisinya, sehingga ia menemukan titik akhir pencarian yang menenangkan jiwanya, sesuatu yang tidak ditemukan peradaban Yunani meski telah berupaya penuh mencari hal ini.
Hal ini terlihat dalam firman Allah Subhanahu wa taala. Ketika malam telah menjadi gelap, dia melihat sebuah bintang, lalu dia berkata, "Inikah Tuhanku?" Tetapi tatkala bintang itu tenggelam, dia berkata, "Saya tidak suka kepada yang tenggelam." Kemudian tatkala dia melihat bulan terbit dan dia berkata, "Inikah Tuhanku?" Tetapi setelah bulan itu terbenam, dia berkata, "Sesungguhnya jika Tuhanku tidak memberi petunjuk kepadaku, pastilah aku termasuk orang-orang yang sesat." Kemudian tatkala dia melihat matahari terbit, dia berkata, "Inikah Tuhanku?" Ini yang lebih besar. Maka tatkala matahari itu terbenam, dia berkata, "Hai kaumku, sesungguhnya aku terlepas diri dari apa yang kamu persekutukan." Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Renungkanlah saudaraku, bagaimana pemuda Ibrahim alaihissalam mampu membuat keputusan penting dalam hidupnya, meyakini sesuatu yang paling asasi meski berbeda dalam kesendirian, hanya untuk mengikuti fitrahnya yang suci. Hal ini begitu jelas termuat dalam firman Allah Subhanahu wa taala, "Sesungguhnya aku menghadapkan diriku kepada Allah yang menciptakan langit dan bumi dengan cenderung kepada agama yang benar, dan aku bukanlah orang-orang yang mempersekutukan Tuhan." Renungkanlah saudaraku, bagaimana pemuda Ibrahim alaihissalam dengan gagah berani mempertahankan pendapatnya, tidak mencampurkan antara kebenaran dan kesesatan atau kebatilan, bahkan mampu memberikan jawaban penyadaran dengan logika yang biasa. Hal ini terlihat dalam firman Allah Subhanahu wa taala, "Bagaimana aku takut kepada sembahan-sembahan yang kamu persekutukan dengan Allah, padahal kamu tidak takut mempersekutukan Allah dengan sembahan-sembahan yang Allah sendiri tidak menurunkan hujah kepadamu untuk mempersekutukannya. Maka manakah di antara dua golongan itu yang lebih berhak mendapatkan keamanan dari jika kamu mengetahui?" Hadirin ikhwatu iman rahimakumullah, renungkanlah saudaraku, bagaimana pemuda Ibrahim alaihissalam mampu menjadi pemuda yang lembut hatinya, bagus akhlaknya, dan sangat berbakti kepada orang tuanya, sangat ingin mendoakan kebaikan dan rahmat untuk ayahnya yang musyrik kepada Allah, hingga ingin kemudian menyempurnakan ketakwaannya. Hal ini sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Dan permintaan ampun dari Ibrahim kepada Allah untuk bapaknya tidak lain hanyalah karena sesuatu janji yang telah diberikannya kepada bapaknya itu." Maka tatkala jelas bagi Ibrahim bahwa bapaknya itu adalah musuh Allah, maka Ibrahim berlepas diri daripadanya. Sesungguhnya Ibrahim adalah seorang yang sangat lembut hatinya, yang lagi maha penyantun. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Ini kita pahami bahwa pemuda sejatinya bukan usia penuh persoalan, bukan seperti keyakinan filsafat barat, bukan seperti istilah remaja atau dalam bahasa Arab disebut sebagai murahabah, yang lebih bermakna masa kebodohan, keguncangan, kekecauan, gemar melakukan kejahatan dan menjauhi kebenaran. Kini kita memahami bahwa Islam telah membimbing manusia untuk senantiasa berjiwa muda dan mampu membuat keputusan hidup yang benar di usia muda. Lihatlah bagaimana 5 dari 10 sahabat yang dijamin masuk surga telah memutuskan hidupnya untuk kembali ke jalan Islam di usia kurang dari 16 tahun. Dialah Zubair bin Awam radhiyallahu anhu yang masuk Islam usia 16 tahun. Dialah Sa'ad bin Zaid radhiyallahu anhu yang kembali di usia 15 tahun. Dialah Talha bin Abi Ubaidillah radhiyallahu anhu, ia masuk Islam di usia 14 tahun. Dialah Abi Thalib radhiyallahu anhu yang masuk Islam di usia 10 tahun, dan bahkan dialah Sa'ad bin Abi Waqqas yang kembali kepada Islam pada usia 7 tahun. Kini kita memahami mengapa Islam menamakan pemuda sebagai as-syabab, yang lebih bermakna kekuatan, yang bermakna keindahan, yang bermakna kebaruan, bahkan awal dari sesuatu
dikarenakan pada masa inilah sejatinya bagian dari puncak kekuatan akal dan jiwa di dalam menyamai adab dan ilmu. Fondasi dasar melanjutkan reformasi kebaikan dan kebenaran. Menjadi terang mengapa Islam dititipkan di atas bahu pemuda. Sebagaimana semakin terang alasan utama mengapa musuh Islam berkonsentrasi merusak masa depan pemuda Islam melalui ragam media sebagai bagian dari bentuk ghazwul fikri atau perang pemikiran. Hadirin ikhwatul iman rahimakumullah. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar walillahil hamd. Pagi ini Allah memanggil para pemuda untuk kembali menjadi dambaan umat bersama lurusnya tauhid dan akidah mereka, bersama kemampuan mengembangkan daya nalar ilmiah di atas fitrahnya yang suci, bersama keberaniannya dalam mengambil keputusan terbaik untuk dirinya sesuai arahan Tuhannya, bersama kemampuannya dalam berargumen positif dan tidak mencampur antara kebenaran dan kesesatan atau kebatilan, dan bersama kelembutan hati dan kebagusan akhlaknya, terkhusus berawal pada orang tuanya. Pagi ini Allah memotivasi para orang tua untuk kembali menjadi Islam sebagai panduan primer dalam pembinaan pemuda, mengevaluasi peran orang tua sebagai guru bagi anaknya selaku muridnya, menjadikan Nabi sebagai target ideal pengembangan jiwa dan pemuda, dan mengingatkan para orang tua untuk menjauhkan anak-anaknya dari segala sesuatu yang menjauhkan untuk fokus dan mencari adab dan ilmu. Pagi ini Allah menguatkan peran masyarakat untuk menjadikan lingkungan tempat tinggalnya sebagai lingkungan layak bagi seorang pemuda Islam, sebuah lingkungan yang layak, dan membantu para pemuda mempercepat menemukan jati dirinya sebagai pemuda pelanjut reformasi, dikarenakan usia pemuda adalah usia penuh kekuatan di antara dua kelemahan, yakni usia bayi dan usia tua. Hal ini persis seperti Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, Allah, dialah yang menciptakan kamu dari keadaan lemah, kemudian menjadikan kamu sesudah keadaan lemah itu menjadi kuat, kemudian dia menjadikan kamu sesudah kuat itu menjadi lemah dan berubah. Dia menciptakan apa yang dikehendakinya, dan dialah yang maha mengetahui lagi maha kuasa. Lihatlah bagaimana seluruh doa-doa para yang pernah dipanjatkan Nabi Ibrahim alaihissalam yang telah menjadi satu kenyataan satu persatu dan terus menerus panjang sepanjang waktu. Hal ini yang tidak lepas dari doa yang dilantunkan oleh pemuda Ibrahim alaihissalam, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, Ya Tuhanku, berikanlah kepadaku hikmah dan masukkanlah aku ke dalam golongan orang-orang yang soleh, dan jadikanlah aku buah tutur yang baik bagi orang-orang yang datang kemudian, dan jadikanlah aku termasuk orang-orang yang disukai surganya yang penuh dengan kenikmatan. Marilah kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, semoga sosok pemuda seperti Nabi Ibrahim alaihissalam terpatri di dalam hati dan sanubari pemuda kita hari ini. Pemuda Islam adalah harapan Islam, pemuda Islam adalah harapan agama yang kemudian akan mampu melakukan perubahan baik dalam merubah dirinya dan mampu merubah bangsa dan negaranya. Hadirin ikhwatul iman rahimakumullah, di akhir khutbah inilah marilah kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala mengampuni kita atas segala kelelahan, atas segala dosa dan kesalahan yang kita lakukan. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala menganugerahi kita sosok-sosok para pemuda Islam yang tangguh berjuang bersama Islam dan membela agama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bismillahirrahmanirrahim. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan ni'amahu wa yukafihu mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'ihim wal amwat. Allahumma 'izzal islam wal muslimin wa adillatil syirka wal musyrikin وانصر عبادك المحاهدين. اللهم انصر من صرح الدين واخذل من حذر المسلمين ودمر أعداء الدين وعلي كلمتي إلى يوم الدين. اللهم ارفع لنا، اللهم ارفع عنا البلاء والوباء
وزلزل والمحان وسوء الفتن والمهن ما ظهر منها وما بطن عن بلدنا إندونيسيا خاصة وسائر بلاد المسلمين عامة يا رب العالمين. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي فيها معادنا، واجعل حياتنا وزيادة لنا في كل خير، واجعل الموتنا رحمة لنا من كل شر. اللهم ارزق حجتنا بيتك الحرام حجا مبرورا وسعيا مشكورا وذنبا مغفورا وتجارة لن تبور. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. Allahumma ya Allah, ampunilah kami jika selama ini kami belum begitu serius dalam beribadah kepadamu. Kami masih lalai, masih malas dalam melakukan semua perintah-Mu ya Allah. Ampunilah kami ya Allah. Ya Allah ya Tuhan kami, hati kami bersihkanlah ya Allah. Sucikanlah hati kami, jauhkanlah hati kami dari membicarakan aib orang lain, membicarakan dan kemudian lupa dengan aib diri kami sendiri ya Allah. Allahumma ya Allah, anugerahkanlah kami jiwa-jiwa perindu surga yang Allah, dan anugerahkanlah kepada kami yang mau berkorban, jiwa-jiwa yang mau berkorban dan berjuang di jalan-Mu ya Allah. Ya Allah, berikanlah berkahilah kami kampung halaman kami ini, Pulau Kangge yang tercinta ya Allah. Berkahilah seluruh seisinya menjadi taman bagi kami untuk selalu beribadah dan bertaubat atas nama-Mu ya Allah ya Rahman. Ya Allah ya Rahim, bahwa saat ini Engkau mengetahui saudara-saudara kami yang ada di Palestina sedang memperjuangkan kemerdekaannya ya Allah. Ya Allah, hancurkanlah semua kekuatan musuh-musuh-Mu ya Allah. Kami tidak punya daya dan upaya selain kekuatan itu datang dari-Mu ya Allah. Hancurkanlah semua tipu daya orang-orang yang memusuhi agama-Mu ya Allah. Ya Allah, betapapun kami tidak begitu kuat jiwa dan hati kami melihat penderitaan saudara-saudara kami di Palestina ya Allah, sementara kami di sini melaksanakan ibadah sholat Id dengan khusyuk, sementara saudara-saudara kami di sana masih hidup di bawah tekanan orang-orang yang benci terhadap agama-Mu ya Allah. Ya Allah, hai Allah, di tangan-Mu segala kekuatan. Berikanlah kekuatan-Mu kepada kaum muslimin yang berjuang melawan agama-Mu, yang berjuang di jalan-Mu ya Allah, melawan musuh-musuh-Mu. Berikan mereka kesabaran, kekuatan, keimanan, sehingga pertolongan-Mu itu akan datang kepada mereka ya Allah ya Aziz ya Ghaffar. Hadirin ikhwati iman rahimakumullah, marilah sama-sama kita berdoa agar orang-orang yang mendolimi agama ini Allah subhanahu wa ta'ala Allah hancurkan, Allah tinggalkan, Allah hinakan. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala meridai perjuangan saudara-saudara kita. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala al-mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.